semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Sekali Pakiting dengan NIM 43224055 dari kelas 1 CTKI. Di sini saya akan membahas materi tentang integral. Jadi, sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan integral. Jadi, integral adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung jumlah total atau akumulasi dari suatu fungsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang rumus integral. Jadi, pada rumus integral ini terbagi jadi 5, yaitu yang pertama, integral dari konstanta. Jadi, pada integral dari konstanta dengan rumus integral A dx sama dengan AX ditambah C. A adalah konstanta, dx adalah variabel yang akan diintegrasikan, dan C adalah konstanta integrasi. Kemudian yang kedua yaitu integral dari x pangkat n dengan rumus integral x pangkat n dx sama dengan xn ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah dengan c. Jadi n ini adalah pangkat dari x, kemudian c adalah konstanta integrasi. Yang ketiga yaitu integral eksponensial dengan rumus integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Jadi e ini adalah bilangan Euler, kemudian c adalah konstanta integrasi. Kita lanjut untuk rumus kedua pada eksponensial yaitu integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a ditambah dengan c. Ln a itu adalah logaritma natural dari a, kemudian c adalah konstanta integrasinya. Keempat yaitu integral trigonometri. Dengan yang pertama yaitu rumus integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Yang kedua yaitu integral sec kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Yang ketiga yaitu integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Yang keempat yaitu integral kosekan kuadrat x dx sama dengan cot x ditambah c. Kemudian rumus yang kelima yaitu integral dari 1 per x dengan rumus integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah dengan c, di mana ln x ini adalah fungsi logaritma natural dari mutlak x, kemudian c adalah konstanta integrasi. Hasil dari rumus integral. Lanjut pada jenis-jenis integral. Yang pertama itu tak tentu, di mana integral tak tentu adalah hanya berupa sebuah fungsi dalam sebuah variabel. Dengan rumus integral fx dx sama dengan fx ditambah dengan c. Contoh soal yang saya pilih yaitu integral 3x kuadrat dx akan menghasilkan x pangkat 3 ditambah dengan c. Caranya itu pertama kita menambahkan menambahkan 1 ke eksponen. Karena eksponen awal yaitu 2. Kita akan menambahkan 1 sehingga menghasilkan 3. Kemudian setelah kita menambahkan 1 itu tadi ke eksponen, kita akan membagi koefisien dengan eksponen yang sudah dihasilkan tadi. Jadi
koefisiennya adalah 3, kita pun membaginya dengan 3, menghasilkan 1. Jadi hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah dengan C. Kita lanjut untuk jenis integral tentu, di mana integral tentu ini yaitu menghasilkan sebuah nilai. Contoh soal yang saya pilih yaitu integral 4 0 X pangkat 2 dx akan menghasilkan X pangkat 3 per X dengan batas atas yaitu 4 dan batas bawahnya adalah 0. Hasil dari substitusi tadi untuk batas atas yaitu 4 yaitu 64 per 3. Kemudian hasil dari substitusi untuk 0 yaitu 0. Jadi hasil akhirnya yaitu 64 per 3. Jadi ini hasil cakaran saya untuk jenis integral. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang sifat-sifat dari integral. Jadi yang pertama yaitu integral BA fx dx sama dengan fx integral BA sama dengan fb dikurang fa. Contohnya yaitu integral 4 2 dalam kurung 3x ditambah 1 dx sama dengan 3x kuadrat per 2 tambah x batas atas 4 batas bawah 2. Pertama kita akan menghitung dari x sama dengan 4. Kita tinggal mensubstitusi 3 4 kuadrat per 2 ditambah 4 sama dengan 3 dikali 16 per 2 ditambah 4 sama dengan 48 per 2 ditambah 4 sama dengan 28. Kemudian untuk x sama dengan 2, 3 dalam kurung 2 kuadrat per 2 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 4 per 2 ditambah 2 sama dengan 12 per 2 ditambah 2, hasilnya adalah 8. Maka integral 4 2 dalam kurung 3x ditambah 1 dx yaitu 28 dikurang 8 menghasilkan 20. Kita lanjut pada sifat yang kedua yaitu integral BA fx dx sama dengan min integral BA fx dx. Jadi contohnya itu integral 5 3 fx dx sama dengan 6. Kita tinggal membalik integral yang 5 dan 3 tadi dibalik menjadi min 35. Jadi hasilnya akan menjadi integral 35 fx dx sama dengan min 6. Kita lanjut pada sifat yang ketiga yaitu integral AB fx dx sama dengan 0. Contohnya itu integral 1 dan min 1 dalam kurung x kuadrat dikurang x dx sama dengan 0. Hasilnya akan tetap 0 karena jika fx sama dengan 0 itu untuk setiap x dalam interval A atau B, maka hasilnya tetap akan 0 karena tidak ada area yang akan dihitung. Kita lanjut pada sifat yang keempat yaitu integral BA C dx sama dengan CB kurang A. C di sini adalah konstanta. Contoh soalnya itu integral 5 3 dx. Jadi 3 ini adalah konstantanya. Jadi kita menghitung panjang interval pertama yaitu B dikurang A, yaitu 5 dikurang 2 yaitu 3. Kemudian integral 5 3 dx sama dengan 3x dalam kurung 5 dikurang 2 dengan 3x 3 menghasilkan 9. Kita lanjut pada sifat yang kelima yaitu integral BA fx dx sama dengan C integral BA fx dx jika C adalah bilangan real. Contohnya itu hitunglah integral berikut jika C-nya itu adalah 2. Integral 3 3x tambah 1 dx. Pertama kita akan menghitung bila tanpa ada konstantanya. Jadi integral 3x tambah 1 dx sama dengan integral 3x dx ditambah integral 3
1. Pertama, integral 31 3x dx sama dengan 3. Intervalnya itu x kuadrat x pangkat 2 per 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi 3 dalam kurung 2 per 2 dikurang 1 per 2 menghasilkan 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian untuk integral 31 1 dx sama dengan x batas interval x batas atas 3 batas bawah 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita akan menggabungkannya, jadi interval 3 dan 1 dalam kurung integral 3 dan 1 dalam kurung 3x tambah 1 dx sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian kita akan memasukkannya dalam sifat integral yang tadi, yaitu di integral 31 dalam kurung 3x tambah 1 dx sama dengan c integral 31 3x tambah 1 dx. Hasilnya itu 14 sama dengan 2, karena tadi konstantanya adalah 2. Integral 31 dalam kurung 3x tambah 1 dx. Jadi hasilnya itu integral 31 dalam kurung 3x ditambah 1 dx itu 14 dibagi 2 menghasilkan 7. Ini hasil cakaran untuk integral dari nomor sifat pertama sampai sifat yang ke-5. Selanjutnya untuk nomor sifat yang ke-6 yaitu integral BA fx kurang lebih gx dx sama dengan integral BA fx dx kurang lebih integral BA gx dx. Contohnya itu misalnya fx itu adalah x, kemudian gx itu adalah 2 pada interval 1 dan 3. Pertama kita akan menghitung untuk fx ditambah gx nya, yaitu integral 31 dalam kurung x ditambah 2 dx. Maka untuk fx nya kita akan mencari integral 31 x dx sama dengan interval x kuadrat per 2 dengan batas atas 3 dan batas bawahnya adalah 1 sama dengan 9 per 2 dikurang 1 per 2, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk gx yaitu integral 31 2 dx sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikurang 1, hasilnya itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kita akan menggabungkan hasil dari fx dan gx tadi, yaitu integral 31 x ditambah 2 dx sama dengan integral 31 x dx ditambah integral 31 2 dx sama dengan 4 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 8. Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh yaitu integral BA fx dx lebih besar atau sama dengan integral BA gx dx. Misalnya untuk fx adalah 2x, kemudian untuk gx adalah x ditambah 1 pada interval 1 dan 3. Pertama untuk fx yaitu integral 31 2x dx sama dengan intervalnya itu x kuadrat, batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 1. Jadi 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian untuk gx nya integral 31 dalam kurung x dan 1 dx sama dengan integral 31 x dx ditambah integral 3 1 dx. Pertama untuk gx ini kita hitung integral per x, yaitu integral 31 x dx sama dengan intervalnya yaitu x kuadrat per 2 dalam batas atasnya adalah 3 dan batas bawahnya adalah 1 sama dengan 9 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 4. Kemudian untuk gx ini kita menghitung juga untuk integral satunya, jadi integral 31 1 dx sama dengan interval x batas atas 3 batas bawah 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian kita akan menggabungkannya, hasil dari integral x dan satunya itu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian kita akan membandingkan hasil dari fx tadi dan gx. Hasil dari fx tadi adalah integral 31 2x dx sama dengan 8. Dan untuk gx itu integral 31 dalam kurung x tambah 1 dx sama dengan 6. Maka 8 lebih besar harus sama dengan 6. Kemudian kita masuk pada sifat yang terakhir yaitu integral BA fx dx sama dengan integral BA fx dx ditambah integral CB fx dx.
Contohnya yang pertama itu misalnya fx-nya itu adalah x kuadrat pada interval 1 dan 3 dengan titik b-nya yaitu 2. Pertama, integral dari 1 hingga 3. Integral 31 x kuadrat dx sama dengan intervalnya yaitu x kuadrat per 3, batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 1, hasilnya itu 27 per 3 dikurang 1 per 3, hasilnya adalah 9. Kemudian untuk integral dari 1 hingga 2 itu integral 21 x kuadrat dx sama dengan intervalnya itu x pangkat 3 per 3, batas atas 2, batas bawah 1 sama dengan 8 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan 7 per 3. Kemudian integral dari 2 hingga 3 itu integral 32 x kuadrat dx sama dengan x kubik per 3 batas 3 batas bawah 2 sama dengan 27 per 3 sama dengan dikurang 8 per 3, hasilnya itu 19 per 3. Untuk integral pertama tadi yaitu 1 hingga 3 itu sebenarnya x kubik ya, bukan x kuadrat. Kemudian hasilnya juga selain 9 bisa juga 26 per 3. Kemudian integral 31 x kuadrat dx sama dengan integral 21 x kuadrat dx ditambah integral 32 x kuadrat dx menghasilkan 26 per 3 sama dengan 7 per 3 ditambah 19 per 3, hasilnya yaitu 26 per 3. Lanjut pada pembahasan yaitu tentang metode integral. Yang pertama kita akan membahas tentang metode integral substitusi dengan rumus yaitu integral f dx x dx sama dengan integral f dx sama dengan f u ditambah c sama dengan f x ditambah c. Kita langsung pada contoh soalnya itu integral x cos dalam kurung x kuadrat ditambah 1 sama dx. Pertama u-nya yaitu kita mengambil x kuadrat ditambah 1. Jadi du-nya adalah d per dx dalam kurung x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan 2x dx. Kemudian untuk dx yaitu du per 2x. Kita langsung saja pada rumusnya itu integral x cos dalam kurung x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan integral x cos u dikali dengan du per 2x sama dengan 1 per 2 integral cos u du. Jadi integral dari cos atau dalam kurung u yaitu integral cos dalam kurung u du sama dengan sin u tambah c. Jadi 1 per 2 integral cos u du sama dengan 1 per 2 sin u ditambah c. Kemudian itu 1 per 2 sin x kuadrat ditambah 1 tambah c. Hasilnya itu integral x cos dalam kurung x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan 1 per 2 sin x kuadrat ditambah 1 ditambah c. Selanjutnya kita masuk untuk metode parsial dengan rumus integral u dv sama dengan uv dikurang integral uv du. Langsung saja pada contoh soalnya itu integral x ln dalam kurung x dx. U-nya itu adalah ln x, kemudian du-nya itu adalah 1 per x dx, kemudian dv-nya itu x dx, kemudian v-nya itu x kuadrat per 2. Langsung saja itu integral x ln x dx sama dengan uv dikurang integral v du. Jadi ln x dikali x kuadrat per 2 sama dengan integral x kuadrat per 2 dikali 1 per x dx sama dengan ln x dikali x kuadrat per 2 dikurang dikurang integral x kuadrat per 2 dikali 1 per x dx. Kemudian hasilnya itu ln x dikali x kuadrat per 2 dikurang integral x per 2 dx. Kemudian hasilnya itu integral x per 2 dx sama dengan 1 per 2 dikali x kuadrat per 2 ditambah c sama dengan x kuadrat per 4 ditambah dengan c. Jadi integral x in x dx sama dengan integral x ln x dx sama dengan ln x dikali x kuadrat per 2 dikurang x kuadrat per 4 ditambah c.
Ini hasil dari capaian saya. Jadi demikianlah hasil pemaparan tentang materi integral yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.